Hari H bermasalah Mas Abu. Kita DBL dirubah menjadi di balik layar dekorasi. Di Jakarta pemain WO yang biasa ngehandling RI1 RI2 harganya nggak kayak all in package gitu. Oke. Malah harga all in package hanya untuk WO-nya aja. Digabungnya tuh ada sekretaris negara, ada pas Seriusan? pampres. Iya, itu Udah kayak rapat negara ya. itu chandelier Hamin 1 jam dari pihak protokoler minta dipindahin. Lovebirds percaya lah ya, untuk event-event kayak gini tuh kru WO tuh nggak mungkin 5, nggak mungkin 6 deh. Sepahit apapun kondisi di lapangan itu kayak senyum, sapa dan salam itu udah. 3S. Kenapa kalau wedding malam, pas resepsi, kok tamu tuh langsung wup aja. Aku tuh jujur ya Mbak, kan sebagai MC juga kadang-kadang kalau udah protokol yang deket, Iya, apa nih? kita menyiapkan 500 nasi kotak untuk protokoler. Nah, kayak hubungan kalau bagus masa nggak dipertahankan? Oke. Wedding Podcast. Hai lovers, welcome back on Wedding Podcast di sesi Odading, obrolan dunia wedding. Gimana dengan rencana pernikahan kalian nih? Udah di tahap mana? Nah, khusus di episode kali ini, yang satu ini sih kalau aku boleh masuk ke kelas ini heavyweight ya. Ini kelas berat banget karena ini kita bakal ngebahas mengenai pernikahan yang memang tamu-tamunya VIP, VVIP, kenegaraan. Nah, ini kan butuh tentunya proses dari technical meeting dari A sampai Z-nya seperti apa. Untuk itu, kita sudah menghadirkan inilah dia Mbak Resti dari Di Balik Layar Organizer. Halo. Halo. Selamat datang di Wedding Podcast. Terima kasih. Akhirnya. By the way, yes, jadi ini memang aku tuh pernah nge-chat ya, nge-comment story Instagram dia. Karena emang videonya tuh kayak inspiring banget lah. Ya, aku chat tuh kan. Ternyata dia ngebales, udah langsung kirim ke adminnya Wedding Podcast. Hadir juga. Iya. Kayak komen-komen iseng-iseng aja ternyata langsung diundang. Karena memang wajib dihadirkan sih. Oke. Oke. Mbak Resti gimana kabar, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Perweddingan gimana perweddingan? Aman. Aman. Saldo aman. Aman. Oke, tadi sudah di-mention di awal nih Mbak Resti karena baik lagi aku nih ngemasukin Mbak Resti ini heavyweight. Kenapa? Karena aku ngelihat dari experience, lalu juga ngelihat dari postingan-postingan. Ini Mbak Resti ini ya Lovebirds memang kayaknya mostly weddingannya memang berat-berat semua. Ya, selain tadi dari tamu-tamunya VVIP, undangannya pun sorry ya mungkin jarang banget yang kayak 100-200, tapi handle tuh bisa dibilang sampai ribuan. Nah, ini tepat banget, ini pas banget buat kalian semua yang ternyata oh iya bener banget, emang rencana aku tuh tamu mau ngundang memang ribuan plus dengan memang beberapa tamu rekanan dari aku ataupun dari orang tua aku yang memang high class banget. Nah, dan fun fact-nya Mbak Resti ini pernah ya kedatangan tamu VVIP ini langsung RI2. Ya, Yes. RI2. Ada satu pernah juga ya? Pernah sih. Wow. Untuk itu boleh diceritakan perbedaan feel-nya dari wedding yang memang VVIP sama yaudah yang mungkin biasa aja. Silahkan Mbak Resti. Aduh, kalau dibilang kayak feel-nya sebenarnya bagi kami kan weddingan itu semua sama ya. Maksudnya kita punya tantangan challenging sendiri ya tantangannya. Cuma memang kalau udah kedatangan atau udah ada di list daftar nama tuh ada RI1 atau RI2 itu agak sedikit effort sih ya kan. Effort yang emang harus kita dari tenaga dan waktu juga harus diluangkan kan gitu. Nah, memang yang pengalaman kita yang lebih tertantang itu pas saat kalau untuk kedatangan sih sebenarnya kayak di resepsi RI1 RI2 masih secara protokoler masih nggak terlalu krusial banget kan. Tapi yang lebih krusial itu pada saat lagi itu kita pernah handling RI2 jadi saksi nikah.
Oh, itu lebih Itu lebih ekstra banget sih Oke, itu betul, kan. betul, betul, betul. Karena saksi nikah lagi itu pada saat Bapak Ma'ruf Amin menjabat. Oke. Nah, itu lebih krusial karena benar-benar dia hadir sebagai saksi nikah. Dan kalau saksi nikah itu kan nggak cuma datang lewat salaman kan. Nah, kalau biasanya VVIP yang datang lewat salaman kita masih pengamanannya nggak terlalu ekstra lah. Nah, ini kebetulan beliau ini jadi saksi nikah, ditambah beliau juga penasehat pernikahan. Jadi kebayang selama apa beliau hadir di acara itu. Betul. Gitu. Nah, itu yang kayak kita challenging banget sih saat itu gitu. Tapi so far ya alhamdulillah sih berjalan dengan lancar sih gitu. Oke. Nah, umumnya nih ya Lovebirds, umumnya ini berarti memang sebuah cerita yang berbeda karena umumnya kalau VVIP datang, kalau di resepsi ya just invite aja, hadir, foto, salaman, udah gitu ya udah mungkin makan ataupun langsung mungkin balik lagi. Kalau ini ternyata beda ya treatmentnya, di mana memang hadir di sini adalah menjadi saksi plus juga tentunya tadi memberikan nasihat pernikahan. Betul. Nah, Mbak, ini boleh nggak disampaikan lagi nih untuk calon pengantin, ini treatmentnya untuk tamu VVIP seperti ini mengenai SOP keamanannya seperti apa? Nah, ini apa yang dihadirkan oleh di balik layar organizer? Kalau kita udah terkonfirmasi RI1, RI2 hadir, apalagi ini lagi tuh Bapak menjadi saksi nikah, itu udah kita banyak berlapis tuh untuk dari segi koordinasinya. Gitu kan, berkali-kali juga kita ada meeting sama istana, bisa sekretaris digabungnya tuh ada sekretaris negara, ada pas pampres. Iya, itu udah kayak rapat negara ya. Memang rakor banget kan. Jadi memang kayaknya kita juga event itu tuh kayaknya satu hari emang harus fokus satu event itu sih. Jadi eventnya yang lumayan agak besar banget hitungannya ya, karena memang itu. Nah, koordinasinya itu bisa sampai seminggu aja tuh. Kebetulan aku kan bagi tugas sama suamiku Mas Arif. Mas Arif memang yang koordinasi ini terkait masalah VIP gitu, VVIP-nya. Jadi Mas Arif tuh udah seminggu tuh standby di venue. Jadi banyak koordinasi yang harus kita berapa lapis koordinasi lah gitu kan. Udah seminggu, kebetulan lagi itu acaranya di Hotel Bidakara Jakarta. Enak juga sih kalau di Hotel Bidakara ini kan memang sudah mungkin sering ya untuk kayak pengamanan protokoler dan lain-lain. Ya udah jadinya 1 minggu lah itu Mas Arif di sana sih standby. Gitu. Gils ya. Iya, jadi kayak kita udah punya rundown acara. Biasanya tuh dari pihak istana minta nih rundown yang dari WO. Kita ngebahas rakor. Jadi ada kemungkinan yang kayak Bapak hadirnya di jam sekian, terus misalkan datangnya dari mana, pengamanannya seperti apa, terus apa aja yang harus disiapkan. Itu semuanya ada rakornya tuh, dan rakornya tuh nggak sehari 2 hari, itu lama kan, seminggu lah terkonfirmasi untuk hadir menjadi saksi nikah. Logistiknya juga kita nyiapin semuanya, banyak banget yang harus kita siapin. Jadi biasanya kalau udah ada RI1, RI2 kita punya tim kecil lagi tuh Mas, tim kecil lagi yang memang khusus untuk mempersiapkan si koordinasi terkait RI1, RI2. Di lain sisi Lovebirds ya, aku yakin banget ya, mungkin Mbak Resi sebagai owner dari di balik layar organizer ada rasa bangga ya, aku yakin. Tapi ternyata memang pressure-nya sih double banget ya, Mbak. Tapi gini, menjaga konsentrasi, apalagi ini Mbak Resi sama Mas Arif, ini gimana caranya buat ngebagi tim? Aku yakin Lovebirds percaya lah ya, untuk event-event kayak gini tuh kru WO tuh nggak mungkin 5, nggak mungkin 6 deh. Aduh. Nah, aduhnya udah tahu ya. Nah, Mbak, boleh nggak mungkin disampaikan juga bahwa penanganan untuk event sebesar ini tuh pembagian kru bagaimana, lalu juga koordinasi dari Mas Arif ke Mbak Resti, lalu turun lagi, plus tadi juga kita sudah dengarkan dari Mbak Resti bahwa ternyata untuk mentreatment VVIP ini ternyata ada tim kru khusus lagi untuk tentunya ada fokus di bagian ini, Mbak. Silakan. Aduh, pembagian timnya seingat aku sih ya, itu kita yang turun 25 orang. 25? Iya, 25 orang itu kru? Iya, karena gini, ini saksi nikahnya pertama Bapak RI2 1. Baik. Terus di akad nikah ini pemangku hajat juga mengundang VIP lagi. Pasti. Jadi sekelas kayak bintang 1 gitulah, jenderal-jenderal. Jadi
krusial banget tuh saat di akad nikah gitu kan. Alhamdulillahnya pada saat itu bapak nggak hadir di resepsi, nggak memanjang tuh, ya kan. RI2 tidak memanjang, jadi benar-benar pas akad. Untuk kita ngebagi menjadi tiga layer. Kalau Mas Arif akan fokus terhadap koordinasi terhadap protokoler, ya kan, berurusan sama istana, rakor segala macam. Terus ada aku namanya event manager. Nah, event manager aku koordinasi untuk terkait masalah vendor-vendor. Jadi dia fokus untuk vendor-vendor. Nah, sedangkan kalau aku fokusnya ke klien gitu. Jadi aku kayak ya, lebih menenangkan klien, lebih detail-detail klien itu concernnya di aku. Sama untuk acara. Jadi itu sih kita ngebaginya menjadi 3. Nah, dari 3 layer itu kita turunin lagi gitu kan. Turunin kayak Mas Arif tuh di bawah ada 5 orang nih kalau nggak salah tuh di bawahnya Mas Arif yang emang ngurusin si VVIP. Lumayan ya Mas, kayak logistik itu ridersnya tuh banyak banget. Kalau untuk RI2 ini salah satu riders yang harus disiapkan klien itu kita menyiapkan 500 nasi kotak untuk protokoler. Gitu. Baik. Wedding planner tuh yang menyiapkan kan. Bapak tuh kita emang menyiapkan pasti ya, kalau namanya VVIP ada holding room kan. Tapi di dalam holding room kalau VVIP biasa gitu ya sekelas kayak menteri sebenarnya ya udah biasa aja holding room. Tapi karena beliau ini RI2 ada riders lagi tuh kayak amenities ya. Itu perlengkapan apa aja yang harus WO sediain, kayak handuk kecil, terus kayak misalkan sendal. Itu sampai segitu detail-detailnya. Kita menyiapkan juga mini ICU. Jadi kayak mobil high-S gitu ya. Dalamnya tuh bener-bener mini ICU. Jadi itu buat urgensi. Karena kan kalau misalkan ada sesuatu yang terjadi di luar dari keinginan kita, deket gitu ada mini ICU. Itu sih. Jadi kayak nggak bisa tuh yang namanya cuma 5 orang. Itu pun 25 orang menurutku kayak udah keteteran juga sih. Karena ternyata di hari H itu banyak banget perubahan yang harus kita ikutin gitu. Jadi karena kebetulan bapak itu jadi saksi di meja akad itu kan kayak ada dekoran nih di dekoran, terus dekoran itu kayak gini itu kayak ada lampu chandelier. Itu chandelier hamin 1 jam dari pihak protokoler minta dipindahin, disuruh pindah karena itu buat keamanan si bapak kan, keamanan bapak. Pindah Mas, kita pindahin. Kalau kita udah dapet klien seperti itu, apalagi bapak terkonfirmasi menjadi saksi, ya udah vendor pun bukan cuma WO doang, memang semua vendor harus siap dengan segala perubahan sih. Gitu. Oke, lovebirds udah ya, kebayangkan gimana hektiknya, gimana wow-nya gitu ya Mbak Resi saat itu memang menghandle acara gitu. Jadi memang benar-benar sedetail mungkin. Betul. Ya, itu benar-benar diperhatikan. Dan ini sebenarnya ada benang merah ya yang di awal ini yang bisa lovebirds ambil, bahwa sebuah pelajaran dalam artian begini. Kan kita nggak tahu entah siapapun yang nonton video kita nanti ya. Ini buat pelajaran bahwa kalau ternyata kalian memang ada di rencana minimal mungkin hampir sama dengan Mbak Resti gitu, dan mungkin ketemu dengan ya wedding organizer, wedding planner yang ternyata mungkin dilihat dari paketan dan lain-lain agak sedikit kurang, tapi memastikan oh ini aman kok, kayaknya jangan percaya ya. Iya sih. Bener, ini aja aku kaget banget ya, 25 orang untuk hanya kru WO sih itu luar biasa banget. Jadi sedetail itu gitu ya. Lalu berikutnya mengenai riders. Ini udah kayak ngundang artis Beyonce ya ternyata benar. Benar ya? Iya. Ternyata sedetail itu juga, ada permintaan-permintaan khusus seperti itu. Wah, itu lebih menurutku lebih crowd-nya tuh lebih luar biasa saat mengundang RI1 RI2 sih. Kalau sekelas kayak artis, riders ya udah dipenuhin udah. Cuma kalau di hari H kita pelaksanaannya gampang lah. Kalau RI1 RI2 bener-bener perubahan tadi di hari H. Dan jujur banyak yang kalau tamu kita harus disampaikan juga kalau misalkan jadi undang-undangan bahwa misalkan kayak tadi RI2 konfirmasi untuk menjadi saksi nikah. Artinya dari keluarga, dari tamu-tamu yang hadir pun harus kayak memaklumin gitu. Karena kan di awal misalkan kayak pintu masuk aja kita udah ada metal detector. Nah, yang masuk itu yang terdaftar. Jadi nggak boleh sama sekali. WO pun hanya beberapa orang. Jadi kita ngebagi tadi yang dari 25 orang kita bagi lagi tuh yang di area akad
kalau nggak salah aku lupa cuma 10 orang kan kalau salah. Di luar dari itu kita nggak boleh ada yang masuk. Aku pun lagi itu karena kondisiku ngurusin kayak manten, ngurusin yang di belakang juga, aku nggak dikasih akses buat masuk. Jadi ada tim aku yang khusus akses masuk, terus Mas Arif yang dikasih mobile, semua vendor tuh didata. Nah kita kemarin ngebaginya tuh pakai lanyard gitu. Ya jadi per vendor itu kita kasih lanyard. Vendor foto, vendor ya WO, pokoknya yang ada di dalam. Di luar dari yang pakai lanyard itu nggak boleh masuk sama sekali. Gils ya. Gitu. Oke, benar-benar ini sebuah pengalaman yang pengalaman berharga banget ini, seriusan. Iya sih, banget sih. Banget karena ya apa ya, peluangnya itu kayak 1001 karena nggak jarang banget. Ya maaf tuh tapi memang kenyataannya seperti itu karena percaya lagi nih, karena klien tuh pasti akan memilih vendor yang memang sudah berpengalaman juga di bidang ini gitu. Nggak, kayaknya jarang banget klien yang kayak maaf ya, misalnya kayak asal pilih udah yang penting murah segala macam. Oh, kalau untuk sekelas ini sih kayaknya nggak bisa ya. Nggak bisa. Makanya kalau di Jakarta permain WO yang biasa ngehandling RI1 RI2 harganya nggak kayak all in package gitu. Malah harga all in package hanya untuk WO-nya aja tuh. Karena memang tingkat kesulitannya juga tanggung jawab kita ya secara detail gitu kan. Kalau misalkan kayak kita ngundang entertain gitu, kayak misalkan ngundang artis, meleset dikit nggak masalah gitu perubahan di hari H. Tapi kalau urusannya sama istana, meleset dikit tuh bisa berantakan ke semuanya. Gitu. Jadi bener-bener kayak wah, kita tuh di tim kita juga yang turun juga bukan tim yang kayak cabutan doang sih, yang emang bener-bener expert, harus ngerti lah tuh kalau kita di situ. Jangankan ini ya, kayak kita aja WO pada saat Bapak menjadi saksi nikah itu jaraknya nggak boleh nih sedekat ini. Jadi kita bener-bener ada jarak. Nah fotografer aja itu nggak bisa tuh pakai lensa fix. Jadi mereka tuh ada jarak, mereka pakai lensa tele gitu, lensa tele yang udah ada batasan jaraknya gitu, nggak boleh ada yang mendekat di area akad. Jadi bayangin dong Mas Abo, kita mau biasanya kan kalau WO ngurusin inilah gitu kan gitu, nggak boleh mendekat sama sekali, nggak boleh mendekat gitu. Jadi itu bener-bener kalau nggak kuat mental sih pingsan sih kita. Wow, luar biasa banget. Berikutnya nih Mbak Resi, ini boleh sedikit lagi mungkin untuk di area dari pengalaman menghandle RI2 mengenai strategi dari alur masuk. Karena gini, aku sih udah kebayang banget tadi aja di awal pintu masuk aja sudah ada metal detector seperti itu ya. Nah ini gimana strategi dari alur masuk, lalu juga mungkin seating arrangement dalam artian aku nggak tahu apakah di event itu selain VVIP ada juga VIP seperti itu kan. Nah lalu berikutnya penanganan jadi dari logistik sendiri ini. Kalau tadi sudah sempat dibahas, ternyata sampai ada berapa tadi box Mbak? 500. Bukan 50 guys, 500 ya. Nasi kotak. Aku yang beli. Nah itu ya. Nah boleh nggak Mbak Resi dari semua ini mungkin boleh disampaikan kembali oleh ke Lovebird, silahkan. Kalau udah kelasnya itu VVIP seperti itu, kita udah kayak aturan itu mutlak sih. Jadi sifatnya tidak bisa fleksibel. Kalau kita yang lain tuh masih bisa fleksibel, tapi kalau udah ini aturannya mutlak. Masalah seating arrangement juga, kalau dari WO kan biasanya suka ada perubahan-perubahan di hari H, pemangku hajat. Pemangku hajat aja nggak bisa ngikutin maunya pemangku hajat pada hari H, karena sitting arrangement itu udah bener-bener diatur sama setnek lagi itu. Jadi posisi-posisi duduk aja sudah diatur gitu. Nah itu Hamin 2 jam bisa terjadi perubahan tuh, perubahan tempat duduk segala macem. Itu udah dari istana tuh yang ngurusin gitu. Terus ada bagian pas pampres juga yang masalah keamanan dan lain-lain seperti itu. Jadi nggak bisa sefleksibel itu sih. Jadi kita ngikutin alurnya, kita nggak bisa maksudnya semau kita ya sebagai WO. Yang tugas kita sebagai WO di situ adalah menyelaraskan aja sih, menyelaraskan bagaimana acara ini berjalan enak gitu, flow-nya gitu, crowd-nya enak itu sih. Iya, jadi di lain sisi sebenarnya Mbak Resti tetap harus menjalankan susunan acara memang ya udah sesuai, plus dengan feel yang dikasih ya, namanya akad ataupun resepsi, feel-nya harus dapat. Akad memang khidmat, resepsi itu pesta seperti itu. Tapi di lain sisi gimana ngejaga tentunya agar
khususnya untuk tamu VVIP, dan itu pun masih terasa aman gitu ya. Itu memang cukup harus dengan kemampuan yang ekstra banget sih, seperti itu. Banget itu. Iya, bener-bener best experience juga sih. Jujur aku kayak berdoanya sebenarnya kalau udah ada, ya bener. Kita tuh selalu kayak berdoa nih, aku kayak Mas Arif, kalau udah ada list nama VVIP RI1, RI2, kita berdoanya ya Allah mudah-mudahan gak datang deh. Gitu. Sebenarnya nggak, tapi sorry, ini fun fact aja ya, Lovebird. Jujur ya, kami sih bukannya tidak bersyukur ataupun kami tidak, tapi memang benar pressure baik dari wedding organizer dan juga mungkin aku sebagai MC gitu di acara, ya memang pressure banget sebenarnya. Tapi kan wajah kita dari WO dan MC kan harus ya. Itu dialah, kita harus benar-benar bagaimana di depan tersenyum sampai tidak penuh tekanan gitu ya. Itu berdoanya. Terus kayak ya tiba-tiba malah jadi saksi nikah gitu kan. Kalau ya ampun, itu udah kayak mental kita harus siap sih gitu ya. Ya cuma mungkin itu yang membedakan akhirnya untuk wedding planner itu. Jadi kan kalau mungkin yang tadi Mas Abo bilang kalau package all in gitu ya belum tentu bisa kayak seprofesional itu. Kalau wedding planner kan memang kita arrange dari awal, dari nolnya, terus kita tahu nih persiapannya, koordinasi, ya itulah yang membedakan si vendor itulah gitu. Jadi kalau teman-teman udah dirasa kayak mau kedatangan tamu VVIP atau yang tamunya banyak berarti pejabat negara ya, petinggi negara, ya aku rasa jangan asal pilih sih untuk vendor-vendornya begitu. Yes. Oke, di pembahasan ini nih, mungkin kalau menurut aku ini udah kayak ngelotok banget ya dari Mbak Resti, dan ini semoga bisa menjadi jawaban ataupun opsi-opsi ya dari Lovebirds bahwa untuk membuat sebuah pesta pernikahan dengan, kan ya kami nggak tahu ya, entahkah kalian atau mungkin orang tua kalian ternyata memang akan mengadakan acara seperti apa yang disampaikan oleh Mbak Resti. Please be careful kayak gitu, dan juga mohon untuk more detail juga seperti itu, karena ini sangat krusial dalam artian, percayalah, satu detail yang mungkin itu miss, itu bakal agak sedikit kacau. Nah kalau udah lirikan Bapak udah atau mungkin nih bukan pas protokoler udah mulai ngedeket, berarti ada something. Yes, betul, bener banget. Soalnya pas kemarin sempet ya, float director kita tuh mendekatkan. Aku tuh jujur ya Mbak, kan sebagai MC juga kadang-kadang kalau udah protokoler ngedeket, itu udah was-was sih, cuma ya langsung kayak cekatan lah, mereka langsung ya udah. Tim aku kebetulan ngeberesin, kalau nggak salah kan ada sign in di meja akad gitu ya, diberesin, wah udah langsung dari protokoler tuh menghadap gitu. Nah, oke, sekarang itu VVIP. Nah, berikutnya nih Lovebirds, seperti apa yang tentunya tadi aku sampaikan juga, bahwa selain VVIP tentunya ini di balik layar organizer juga sudah berpengalaman untuk menghandle ribuan tamu. Nah, sekarang kita akan fokus kepada kalian yang memang berencana memang mengundang tamu ini bukan intimate wedding sih kalau udah ribuan mah ya, udah big wedding lah seperti itu. Nah, Mbak Resti, mengenai rencana klien yang memang ingin lebih dari 1.000 undangan, ini gimana caranya untuk kayak semisal menghandlenya, lalu juga mungkin persiapannya, lalu juga entahkah treatmentnya nanti seperti apa, plus mungkin dengan pembagian dari timnya pun dari Mbak Resti sendiri bagaimana? Ya itu yang kalau misalkan udah 1.000 pax yang kita lihat gedungnya, karena gedung yang seperti itu kan nggak mungkin ukurannya segala macam gitu, apalagi kalau udah 1.000 pax ditambah ada VVIP gitu ya, itu benar-benar harus memilih gedung yang secara infrastruktur memadai sih. Jadi kayak area parkir juga, terus ataupun misalkan kayak ada holding room atau enggak gitu. Kalau di
apa namanya, di Jakarta sih banyak opsi pilihan gedung, kalau di Bogor juga banyak gitu. Itu sih yang awal dari persiapan. Di awal ini kalau udah 1000 pax seharusnya kalau menurutku WO itu bukan opsi terakhir. Tapi pertama. Justru pertama. Ya kan? Karena kadang ada jasa wedding planner. Kalau WO udah jadi opsi terakhir, takutnya banyak hal-hal yang miss gitu ya. Karena kan memang manten harusnya di hari H cuma nikmatin acara, jangan sampai pas di hari H tuh masih ngurusin urusan-urusan gitu kan. Makanya mereka manten cuma ya udah di depan layar tuh tersenyum, biarkan vendor-vendor yang bekerja di balik layar. Itu sih itu penting banget memilih wedding planner dulu kalau saran kita. Nah, alhamdulillahnya kalau kita udah dapet manten-manten yang memang milihnya DBL dulu tuh sebagai wedding planner. Nanti baru sisa-sisanya rekomendasi dari si wedding plannernya gitu. Apalagi kalau udah 1000 pax kayak gini, jangan juga cuma asal pilih vendor. Lihat juga vendor yang punya kredibilitas yang bagus loh. Ya. Mengingatkan ini kan momen ya, Mbak, momen ya. Ya kalau ada yang bilang sekali seumur hidup seperti itu kan. Jadi jangan sampai deh, maksudnya kayak vendor-vendor yang ya sorry to say kadang yang memang grade-nya tuh belum masuk gitu, tapi ternyata ada di pernikahan kalian, itu tuh bisa jadi sebuah cerita yang nggak ngenakin seperti itu ya Mbak, kayak gitu ya. Jadi itu dia. Nah berikutnya Mbak, gimana caranya, contoh gini, misalkan dari 1000 tamu ini terkadang kan biasanya walaupun 1000 tamu terkadang masih ada tuh beberapa tamu VIP ataupun mungkin tamu-tamu yang mungkin dirasa penting seperti itu ya Mbak Resi. Ini pengalaman ya Mbak, pengalaman aku pribadi. Contoh resepsi biasanya sih tiba-tiba tamu VIP datang, sedangkan ini crowded tuh lagi membludak banget seperti itu. Pertama, kedua kadang-kadang bapak hajat yang memang udah tahu dari jauh tuh itu tuh VIP saya. Sedangkan itu lagi crowded seperti itu kan. Itu percayalah kalau di jam 11.30 12 waktu resepsi dibuka dengan tamu 1000 itu padat banget seriusan. Betul. Aku boleh nggak sedikit pengalaman dari Mbak Resti yang pernah ada di itu? Apakah ini langsung di hold untuk tamu yang pakai stoppernya Mbak gitu, atau mungkin tapi tetap dengan memberikan rasa kenyamanan untuk semuanya? Pasti ya, kalau komunikasi itu ya kita komunikasiin kalau misalkan ada tamu VIP gitu. Nah, kalau mungkin karena DBL sering main perform di gedung-gedung di Jakarta untuk yang 1000 pax ke atas, kadang memang sudah terbiasa tuh ada jalur khusus, jadi jalur khusus reguler dan jalur khusus VIP. Jadi kalau udah VIP, misalkan jalur tengah, ya udah datang langsung ke area tangga naik pelaminan. Nah, kita punya tantangan tersendiri. Kalau seandainya udah 1.500 ke atas tamu dengan estimasi 2 jam, berarti kan itu 1.500 tamu dibagi 120 menit kan. Nah, berarti kan orang satu kali salaman tuh bisa 8 atau 10 ya kan? Tuh kan 8 sampai 10. Sampai salamannya aja udah dimenitin gitu, bener ya? Aku selalu bilang sama, nanti kita persiapan, aku selalu bilang ke klien, Ibu nanti dengan 1.500 pax itu bisa 8 sampai 10 orang loh salaman. Yang artinya momen foto itu nggak bisa yang dadakan gitu. Karena kalau udah momen foto yang dadakan yang kayak tadi Mas Abo bilang tuh, datang-datang tahu-tahu suruh hold dulu gitu, itu pasti akan menghambat antrian gitu kan. Jadi itu yang kita kasih komunikasi lah ke klien, kita informasikan gitu. Nah, pada saat pelaksanaan di hari H, kalau udah apalagi VIP-nya banyak gitu ya, kita pernah handling VIP ya kayaknya paling dikit sekarang tuh kayak 50 sampai 100 deh ya kan. Itu kan banyak banget ya, dikit-dikit banget. Aku ngerasain banget. Kayak dikit-dikit selamat datang kepada ini VIP gitu kan. Gitu. Nah, itu kita punya aturan tuh kalau udah 1.500 pax ke atas, foto hanya sekali. Jadi nggak ada gaya bebas. Jadi hanya kayak foto gaya formal gitu. Terus udah gitu kita punya area atas, kalau udah 1.500 kita punya 6 tim di atas. 3 di pelaminan, 1 di jadi stopper, 1 lagi floor director yang bagian ngarah gaya di bawah, 1 lagi tuh LOMC. Jadi udah 6. Jadi kalau ada yang bilang WO tuh cukup 6 orang, ya gimana, kita aja 6 orang cuma buat di area pelaminan doang gitu. Nah, tim aku yang di area pelaminan ini udah tahu kalau udah 1.500 pack hanya boleh ngatur foto itu selama 1 menit. Jadi di luar dari 1 menit itu SOP kita udah gagal. Apalagi sampai 3 menit. Jadi kayak ya udah nih naik, kita udah ngatur. Kita biasanya misalkan kan salaman dulu ya, partnya tuh salaman,
Udah salaman nanti ada misalnya foto per grup. Nah, foto per grup itu biasanya kita kasih antrian tuh. Nah, kita kasih nomor antrian, dia registrasi sesuai antrian. Nah, jalur untuk salaman dan jalur foto pun kita pisah. Jadi jalur salaman, ada jalur foto, ada jalur VIP. Itu ada 3 jalur. 3 jalur sekaligus. Baik. Jadi ada 3 jalur. Kalau misalkan salaman udah semua naik, abisin salaman biasanya di awal-awal. Kalau udah ada foto dulu harus registrasi. Misalnya Mas Abo dari komunitas A gitu ya. Ya udah registrasi dulu. Kalau udah siap, itu kita akan panggil sesuai nomor urutnya. Jadi misalkan nomor 1, 2, 3, kalau nomor 1 belum siap, kita lompat dulu ke nomor 2, itu cepet. Nah, kalau udah rombongannya banyak, apalagi misalkan tamu VIP-nya banyak, yang tadi bilang kita harus punya waktu sebenarnya cuma 1 menit itu 8 sampai 10 orang gitu untuk salaman, kan kehambat sama foto. Jadi kita udah tahu nih rombongan ini harus fotonya maksimal banget 1 menit di atas pelaminan, tim kita ngatur. Biasanya kalau udah rombongan banyak kita langsung atur per jenis kelamin. Ibu-ibu misalkan, kalau yang perempuan silakan berbaris di sebelah sana lebih dulu, yang laki-laki belakangan. Jadi kanan kiri udah langsung diatur dari bawah pelaminan, jadi bukan di atas pelaminan gitu. Jadi si fotografer pun kebantu sih dengan adanya WO gitu. Jangankan fotografer, ini aku juga ngebantu banget ya. Nggak ada yang mas saya, iya ini saya ini boleh ke WO. Nah, Mbak, tapi dari sedetail itu nih, Mbak Resti, sorry nih, mungkin pengalaman ada nggak yang kecolongan, yang maaf nih, kadang saya cuma mau salaman aja. Oh iya. Tiba-tiba di atas, foto. Pertama, kedua ada yang tadi yang keluarga yang ngerasa saya keluarga ini saya ada acara lagi segala macam. Tolong dahulukan kami dan Mas, tapi masih ada nggak pengalaman yang akhirnya kecolongan di situ atau gimana? Ada yang kecolongan sih, tetap ada ya. Bener. Ini pelajaran buat lovebirds ya. Sedetail seperfect ini aja. Terkadang tapi bener ya Mbak, maksudnya kita tuh nggak bisa megang kepala orang masing-masing. Betul ya. Oke, tapi gimana Mbak dalam kondisi seperti itu? Kalau misalkan kondisi antriannya dalam kondisi sepi sih kita masih fleksibel ya. Dengan wajah yang kalau misalkan antriannya misalkan walaupun misalkan tamu pemangku hajat konfirmasi 1.500 pax misalkan, tapi ternyata pada saat antrian antriannya udah mengurai nih, udah sepi, terus dia malah kita persilakan kalau dia di atas pelaminan mau foto gitu, jadi nggak perlu ikut antrian lagi biar sekalian. Kalau memang antriannya sudah agak longgar. Ada yang tanda kutip ya, yang ujuk-ujuk lagi penuh antrian, tiba-tiba mau foto. Ya itulah tantangannya sih sebenarnya, challenging untuk si WO. Gimana caranya bikin kesan yang baik ke semua pihak termasuk ke tamu. Jadi gitu. Kalau SOP-nya DBL ya sepahit apapun kondisi di lapangan itu kayak senyum, sapa dan salam itu udah 3S. Itu udah kayak wajib banget, walaupun kayak di dalam hati kayak merenggut si ibu gitu kan, gitu kayak ya udah kan tadi yang aku bilang tuh di atas tuh kita sebenarnya ada 3 orang. Ada tangga naik ada 1 orang, ada tangga turun ada 1 orang, ada yang tengah yang ngatur foto. Nah biasanya itu orang yang tengah tuh yang kecolongan. Tapi ntar kalau misalkan dia kelamaan, ibu boleh lanjut ya ibu salamannya, kayak gitu aja sih diinformasiin. Komunikasinya yang baik aja. Gitu. Sorry, si ibu tadi pakai baju warna hijau sage nggak? Enggak, kayaknya kuning. Oh kuning. Ya, soalnya ibu-ibu berbaju hijau sage lagi ini banget nih. Bukan ya? Kuning kunyit kayaknya. Kuning kunyit, kalau ya? kita ada nandain kuning kunyit biasanya bermasalah. Oh gitu ya. Oke, berarti itu ya memang benar-benar baik lagi lovebirds, memang sedetail itu ya, apalagi tapi memang benar ini insight pribadi buat aku, ini kayaknya dari semua WO yang pernah ngobrol sama aku, ini baru sekarang nih Mbak Resti. Maksudnya aku tahu banget ilmu di mana ternyata memang, tapi memang waktu itu emang benar-benar penting banget. Mungkin ini kenapa memang di BL dari Mbak Resti sendiri, mengingat Mbak Resti ini cukup sering banget event di Jakarta. By the way, kesulitan apa sih kalau memang ternyata nih 1 hari di gedung itu ternyata ada 2 event. Kalau memang misalkan di gedung itu event pagi sama event sorenya Mbak Resti itu aman lah. Oh iya, aman banget. Sehari ini gue semua tim gue nginep itu aku. Nginep malah gue di sini. Gue bikin tenda malah di situ ya. Ini kalau kejadian semisal, ya itu salah satunya aja, misalkan paginya punten maaf, misalkan WO yang siapa, sorenya baru Mbak, atau mungkin paginya Mbak, sorenya siapa. Nah itu turnover dari itu semua
transisi dari itu semua itu gimana cara nge-handle-nya, Mbak? Biasanya ke gedung-gedung di Jakarta itu dia kalau sudah menyanggupi sehari 2 artinya dia sudah tahu nih dia harus menyediakan tempat gitu kan. Misal karena kan biasanya akad nikah di jam 3 sore ya. Acara pagi tuh biasa beres jam 1, selambat-lambatnya tuh bubaran tuh jam 2. Nah itu nggak mungkin dia di pelaminan, nggak mungkin di pelaminan. Jadi ada satu ruangan yang khusus untuk buat acara sore ke malam. Bersyukurnya kita sekarang punya asosiasi-asosiasi ya betul, kan. ya. MC ada Hipapi gitu kan. Kalau WO ada Hastana, Dekor ada Aspedi. Si asosiasi ini, aku tuh kalau khususnya aku kalau acara sore ke malam, aku selalu mencari tahu tuh acara paginya siapa. Nah kalau acara paginya ternyata dari WO yang ada di asosiasi, ya aku koordinasi. Enak ya. Iya kan, itu aku koordinasi ke acara pagi kayak minta tolong lah gitu. Acaranya on time beres. Karena kalau udah acara ada 2 acara, ruang make up-nya aja kan harus berbagi kan, harus gantian. Nah itu kalau dari ruang make up aja telat untuk bergantian, ya acara bisa molor semua. Nah ampesnya biasanya di acara sore ke malam tuh gitu. Kalau acara pagi sih enak, masih nggak ada orang kan. Nah itulah fungsinya asosiasi ternyata ya. Kecuali misalkan WO-nya di luar dari asosiasi sih. Kalau misalkan WO dari luar asosiasi ya udah kita udah kayak standby juga. Bisa juga kita koordinasiin, mudah-mudahan kayak berdoanya WO ini bisa diajak kerjasama nih gitu. Kita pun gitu kebalikannya, kalau kita dapat acara pagi ke siang, entar kadang suka WO sore ke malam ngehubungin kita. Halo Mbak Resti, halo Mbak, aku dari ini iya, acaranya acara pagi, acara siang sore ya Mbak. Tolong on time, ya udah gitu. Jadi halus saling mengerti lah gitu. Iya, aman berarti ya. Berarti dari sini pun mungkin ya Lovebirds ini mah iseng aja ya. Untuk memastikan vendor itu memang credible, vendor itu memang great di situ. Berarti posisi dari asosiasi itu penting banget ya. Penting banget asosiasi ya, di atas komunitas asosiasi ya seperti itu. Berarti memang harus ya, mungkin kalau memang kamu ada waktu khusus mungkin dicek. Oh iya ternyata bener ya ini DBL ada di di Hastana gitu. Oh bener ya MC-nya ada di Hipapi. Mungkin kalau memang mau sedikit seperti pengecekan seperti itu ya. Oke, berikutnya nih Mbak, mungkin ada beberapa dari Lovebirds yang aku tuh rencana weddingnya tuh pagi Mbak Resti. Ada juga yang aku rencana wedding itu di sore ke malam. Mungkin boleh kasih insight nggak Mbak Resti? Sebenarnya plus minus ngadain acara wedding di pagi ke siang atau mungkin dari sore ke malam itu menurut kacamata dari Mbak Resti nih setelah bertahun-tahun pengalaman di dunia ini, ada plus minusnya atau gimana, silakan. Nah itu kan balik ya ke pengantin. Kalau dari WO sebenarnya tidak menitik beratkan untuk acara mau pagi, mau sore, karena kalau vendor tuh harus siap dalam kondisi apapun. Nah tapi untuk plus minusnya biasanya kalau pagi plusnya tidak terburu-buru ya kan. Tidak terburu dalam artian kayak misalkan dekorasi, dia loading malam. Nah itu kan dekorannya dari malam bisa mungkin 10 jam untuk ngedekorasi. Sedangkan kalau acara sore ke malam ya tadi acara pagi beres, dia bener-bener ganti cuma 3 jam itu untuk dekor. Artinya kan tidak maksimal sebenarnya untuk didekorasi. Terus kalau misalkan acara pagi mungkin enaknya kalau beres acara kan siang. Jadi manten lebih banyak istirahatnya gitu. Udah beres acara udah kayak tenang gitu ya. Nah kalau acara sore ke malam waktunya menurut aku kalau acara sore ke malam tuh lebih panjang sih. Yang misalkan normal 6 jam itu bisa mungkin 10 jam. Karena persiapannya itu kita harus ngelihat waktu sholat ya. Ada 3 sholat yang kita potong tuh kalau acara sore ke malam. Acara sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib. Nah itu harus dipikirkan tuh manten gitu. Karena emang DBL kan emang Muslim marriage kan. Jadi kita juga memperhatikan manten sampai kayak gitu. Ini konsekuensinya ya kalau acara sore ke malam akan memotong 3 waktu sholat, 3 sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, gitu kan. Berarti persiapannya itu sebelum sholat zuhur atau sesudah sholat zuhur. Pertama kalau sesudah sholat zuhur, otomatis kita akan mundur nih jadwalnya. Bisa jadi kayak acara akad nikahnya dimulai setelah sholat asar. Tapi kalau misalkan kita persiapannya sebelum sholat zuhur, ya mungkin acaranya bisa di jam 3, tapi jam 3 itu akan bentrok waktu asar gitu. Plus minus dari masalah waktu. Kalau masalah tadi ya persiapan, kalau acara sore ke malam itu kan sehari 2 pasti gedebak-gedebuk lah ya.
gedebak-gedebuknya, pergantian segala macam harus dipikirin tuh ruang transit keluarga bagaimana, ya kan kalau cowok sore ke malam. Karena ruang make up biasanya dipakai untuk acara pagi, itu harus dipikirin ruang transitnya. Kalau acara pagi, kalau dia datang di malam hari ya H-4 jam biasanya kan make up ya kosong kan kondisinya. Tapi kalau ini nggak ada. Kalau sepenglihatan aku tuh cost-nya itu malah justru sore ke malam itu lebih besar. Oh gitu ya. Iya, karena harus menyiapkan ruang transit, ujung-ujungnya kayak manten akhirnya buka kamar hotel. Jadi biasanya mereka persiapannya di hotel, nggak di dalam venue gitu. Terus kalau pagi biasanya menyiapkan makanan keluarga itu cuma makan sarapan pagi, sama nanti kan makan di buffet gitu ya. Tapi kalau untuk acara sore ke malam itu biasanya kita sarankan untuk menyiapkan 3 kali makan. Ya itu kan kos lagi tuh ya kan. Ya kos lagi makan siang. Berarti sebelum sholat zuhur biasanya kan udah mulai retouch makeup tuh pada lapar tuh biasanya among tamu lah atau vendor pun itu kita harus disiapkan tuh, dipikirin sama manten makan siangnya, terus makanan setelah akad nikah, sama ya acara yang pas buffet gitu. Jadi ya plus minusnya sih. Jadi ya oke lah, itulah plus minusnya ya. Memang ya udah itu tergantung pilihan aja dari setiap klien. Sama-sama baik kok kayak gitu. Tapi aku boleh nanya nggak sih Mbak Resi, ini sama buat pertanyaan Mbak Resi aja. Aku nggak tahu apakah cuman aku doang sebagai MC yang merasakan kenapa kalau wedding malam pas resepsi kok tamu tuh langsung vruk aja. Banyak langsung ya. Banyak gitu. Itu kenapa? Nggak, aku aja apa emang kamu sebagai WO ngerasain juga hal yang sama? Kita bicara kalau wedding kan weekend nih ya Mas. Kalau weekend justru Sabtu dan Minggu, kalau dapatnya kebagiannya Minggu malam, itu pasti tamu akan datang lebih awal. Satu, misalkan resepsi jam 7, setengah 7 itu pasti tamu udah banyak. Karena dia tuh akan mengejar jam besok dia kerja. Jadi dia akan lebih awal tuh, nggak sampai malam. Mungkin kalau malam Minggu masih bisa menyesuaikan tuh, misalkan datang jam 8 atau jam ini. Nah kalau malam juga kan biasanya apalagi kalau ada tamu negara atau PNS atau ASN lah ya gitu ya. Dia kan kalau siang ke pagi itu punya agenda kan. Nah kalau sore ke malam biasanya agenda untuk rapat-rapat kan udah selesai. Nah itu mungkin yang memungkinkan kehadirannya tuh di acara malam gitu sih. Berarti kalau Minggu malam ya ke malam Senin itu memang wajar, pasti tamu langsung membludak. Wah gila banyak banget kayak. Apalagi kalau pas daftar VIP-nya banyak terus udah mulai ya. Iya itu makanya kalau udah dapat Minggu ke malam, aku tuh udah bilang sama tim aku nggak bisa nih kita random tuh molor. Lewat dikit malah molor tuh udah tamu membludak sih. Oke ya, jadi siap-siap aja. Tapi by the way dari dua pilihan waktu itu sama-sama baik. Betul. Tapi plus memang dari setiap itu ada opsi-opsinya lah, ada pilihan-pilihan, ada tambah-tambahannya lah kayak gitu lah ya. Event di Jakarta tuh emang ini banget ya, cepet banget gitu. Cepet banget. Misalkan ya tadi contoh aja misalkan dengan waktu kan kita memang resepsi kadang-kadang di Jakarta itu 2 jam. 2 jam itu terkadang memang tidak ada toleransi apapun. Betul. Seperti itu kan. Nah, ini gimana caranya dengan ribuan tamu tapi tetap nyaman. Makanya sampai sedetail itu. Pak, Bu, salaman di atas cuman segini ya waktunya. Berapa orangnya segala macam tadi udah dibahas banget ya. Iya, udah kita aturin. Kadang kan kalau di Jakarta itu terbiasa dengan gedung-gedung yang besar itu terbiasa dengan sehari 2 event. Itu yang kita juga nggak pengen si pemangku hajat overtime. Gitu kan, kalau overtime bukan hanya gedungnya doang, tapi vendor-vendor juga harus overtime kan. Dan ditambah kalau udah ada event sore itu udah ada yang nungguin tuh Mas Abo. Kayak di luar tuh udah kayak WO-nya lah atau dekorasinya lah udah yang pengen bongkaran gitu nungguin makanya. udah pada berjajar, ada yang gitu. Sesi kedua udah. Iya. Kita selesai jam 1 kurang tuh 15 menit udah ada pada yang standby tuh ngasih kode. Buruan gak lo gitu. Ya. Jadi bener-bener waktu itu bener-bener bagi kita waktu ada uangnya sih, benar-benar waktu adalah ada duitnya. Jadi kalau molor sedikit aja, wah bisa diamukin tuh dengan apa kita dapat event pagi, terus ada event sorenya, wah itu kacau sih. Oke, ini kita akan lanjut mengenai ya memang mayoritas khususnya di Jakarta perputarannya cukup cepat banget ya, dimana memang ada satu gedung atau mungkin hotel juga yang memang mereka regulasinya memang mengiyakan untuk satu hari itu 2 event. Betul. Seperti itu. Nah ini untuk Kak Resi sendiri, kalau di Jakarta memang gedung-gedung besar ini skala big party hampir semuanya punya daftar vendor rekanan resmi. Nah ini seberapa krusial peran vendor rekanan untuk kelancaran acara dan apa resikonya kalau pengantin memaksakan vendor dari luar rekanan gedung? Ini kita ke situ dulu nih Mbak Resi, silakan. Oke.
Menurutku kalau udah di gedung-gedung ada regulasi terkait masalah rekanan, itu justru bagus sih. Jadi itu filter pertamanya si pengantin, ya kan? Karena berarti yang masuk ke rekanan itu sudah terkurasi terhadap si gedung ini, terkurasi. Artinya ya meminimalisir untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, ya kan? Sekarang kan banyak yang Mas yang misalkan all in package bawa kabur duit. Nah, ya kan, betul. itu kan nauzubillah. Nah itu filter pertamanya si manten sih menurutku. Dengan dia memakai vendor-vendor rekanan, setidaknya dari gedung menjamin ini loh rekanan kami, ini loh yang sudah terkurasi. Jadi kalau ada apa-apa, let's say nauzubillah vendor itu bermasalah, mungkin bisa menuntut ke pihak venue, pertanggungjawaban ke pihak venue gitu. Oh gitu ya kalau di Jakarta ya? Iya, kayak ya beberapa banyak sih vendor-vendor yang udah masuk rekanan tiba-tiba harus di blacklist. Nah itu kan menjadi kurasi lagi tuh gitu. Nah itu menurut aku lebih banyak membantunya seperti itu. Karena di gedung-gedung pun punya aturan Mas, dengan biasanya tuh yang rekanan itu kayak catering, dekorasi ya. Walaupun kita nggak bisa bilang di luar non rekanan tidak bagus ya, mungkin di luar non rekanan juga banyak vendor yang lebih bagus, tapi dari segi pengalaman itu lebih terkurasi sih kalau rekanan gitu. Nah di kayak rekanan misalkan catering dan dekorasi juga biasanya di setiap gedung punya standarnya sendiri, ya kan. Nah itu juga menjadi poin buat teman-teman pengantin, kan kadang ditawarin iming-iming paket murah, ya kan. Tapi kalau udah ada rekanan gedung, sebenarnya gedung itu punya standar minimal harga biasanya. Misalkan ada minimal harga kayak catering berapa ratus ribu, kayak dekorasi berapa juta gitu. Nah di luar dari harga itu sebenarnya bisa jadi pengantin harus berpikir ini harga yang nggak normal gitu. Jadi bukan harga yang menurutku bukan harga yang masuk akal. Nah aku pernah sih ada momen kejadian ada klien yang pakai vendor dekorasi di luar dari rekanan. Dan itu bermasalah. Ternyata benar. Ternyata benar. Itu aku kejadian di 2019. Jadi kebetulan kami di hire-nya untuk wedding on the day aja. Jadi untuk pelaksanaan di hari H. Tapi kan sebagai kita WO hari H pun kita harus tahu ya vendor-vendor yang kerja sama apa aja. Nah, venue ini tuh venue plat merah juga lah, gedung besar, sehari 2 ada list rekanannya. Kalau normalnya di venue itu tuh harga dekorasi pada saat itu di tahun 2019 itu start from 100 juta. Itu minimalnya banget. Minimal banget start from. Kalau kita perform dengan vendor rekanan itu ada start from-nya di 100 juta. Tapi si manten tahu-tahu dapat dari non rekanan harganya itu setengahnya. Wow. Setengahnya gitu kan. Memang ada gedung itu, beberapa gedung walaupun ada rekanan kan boleh non rekanan masuk. Yang penting si manten berani sanggup buat bayar charge gitu kan. Tetap si manten kayak memilih hitung-hitungannya karena ditambah setengahnya terus ditambah charge, dia lebih milih vendor itu. Hari H bermasalah Mas Abu. Dan hari H WO itu kita DBL dirubah menjadi di balik layar dekorasi. Seriusan? Serius. Itu 2019 dan itu pengalaman yang menurut aku tidak terlupakan karena aku harus menjelma menjadi di balik layar dekorasi. Tahu nggak saat itu apa yang terjadi? Jadi si vendor dekor ini dia datang TM, meyakinkan si klien lah. Padahal dari awal tuh aku udah kayak ngomong kan, Mas ini tuh di luar normal lah, karena start from di gedung ini tuh 100 juta. Kamu dikasih harga setengahnya. Kamu udah pernah survei belum? Pertama survei ke gudang kalau untuk dekorasi ya. Pertama survei ke gudang, terus survei pada saat dia perform. Nah dia bilang, aku pernah kok datang pas lagi dia perform. Terus kalau gudang katanya kalau dekorasi itu nggak harus punya gudang, tapi kayaknya harus. Enggak dong, iya, nggak harus punya gudang, tapi kayak bisa minjem alat dari dekorasi gitu kan. Itu kan udah kayak nih dikasih tahu. Ya udah kan manten kadang memang mungkin karena aku sebagai WO the day aja ya, bukan wedding planner. Kadang sih memang iya kan? Betul. Dia kayak meyakinkan tapi di situ kayak feelingku wah ini nggak enak nih gitu kan. Jadi kita udah tahu nih, tapi dia datang Mas TM tuh si vendor itu, taruh kita ngasih nama vendor X itulah ya. Si X itu datang pada saat hari TM, datang bawa mood board, wah presentasi
oke lah gitu. Nah gedung ini karena sehari 2, kebetulan manten aku ini acaranya sore ke malam. Jadi ada acara pagi dong. Betul. Nah biasanya gedung di Jakarta pun kalau acara sehari 2 itu punya untuk loading ada aturannya. Nah kebetulan di gedung ini walaupun acaranya sore ke malam, dekor itu boleh ngedekor dari malam. Karena pelaminannya ada 2. Jadi ada pelaminan atas, pelaminan bawah. Nah pelaminan atas itu untuk biasanya untuk acara sore ke malam. Nah pelaminan bawah itu untuk acara pagi ke siang. Dekor tuh harus sama-sama loading tuh malam. Jadi berarti H-1 kan. Nah ini di H-1 si dekor X ini nggak loading. Waduh. Nggak loading, dan itu kita udah kayak tanda-tanda nih. Aduh, nggak mungkin lah terus. Iya kan? Iya kayak aku lagi dengerin banget ya kayak. Bener-bener. Kayaknya nggak make sense banget dekorasi nggak ini. Terus nggak loading di H-1 itu ngasih vendor X. Nah aku udah tahu nih tanda-tandanya, sama orang gedung pun kita udah tahu nih ini kayaknya vendor nggak bener gitu. Aku langsung ngehubungin, aku nanya vendor dekorasi paginya siapa gitu. Ya itulah sebagai WO tuh, walaupun misalkan kita di hire WO on the day, kita harus punya skenario A sampai Z lah. Ini luar biasa, maksudnya walaupun ternyata WO on the day tapi sedetail ini juga gitu. Oke, iya, lanjut lagi gitu. Kalau hari H pasti yang disalahin WO-nya duluan. Itu dia sih, makanya kadang-kadang walaupun WO on the day tapi kok tanggung jawabnya pressure-nya sama gitu ya. Datang-datang cuma urusin rundown gitu ya, runner-runnerin. Enggak sih kalau kita enggak. Karena kayak tanggung jawab kita tuh bener-bener pada saat hari H gimana acara ini berjalan lancar, dan acara itu kan banyak didukung sama vendor-vendor yang lain kan. Nah, udah H-1 ini ngelihat gelagat yang enggak benar, aku ngubungin si orang gedung kan, karena kita tektokan mulu masalah loading nih. Betulan kalau WODD kan memang kita nggak nemenin loading ya. Ya udah koordinasi, aku minta kontak untuk vendor pagi. Nah kebetulan vendor paginya memang ada di asosiasi. Betul. Aku kenal juga. Jadi aku udah kayak ngasih kode, ini dekoran sore nggak bener nih Pak, ini bawaan dari klien. Tolong di jam 1 nanti acara pagi beres, jangan dibongkar dulu. Malam, tengah malam sampai pagi lagi itu nggak ada tanda-tanda loading dari si dekoran itu. Tapi kan dekoran pagi juga ini ya, yang namanya dia dekoran dipakai full day, pasti kan ada overtime dong, hitungan overtime untuk bayar karyawan dan lain-lain lah, untuk bayar bunga. Si dekoran pagi ini minta payment sebenarnya ke manten. Mbak Resti ini gimana fixnya? Jadi dipakai atau enggak dekoran kita nih, dilanjut apa enggak? Saya sebagai WO nggak bisa memutuskan. Karena kan decision maker pasti di pengantin. Ya kan, butuh pembayaran nggak mungkin dong ditalangin WO gitu. Jangan bayar kan. Jadi kayak ya udah Pak, tunggu dulu ya. Ini mantennya belum memutuskan. Jam 1 acara beres, itu belum ada loading dari dekoran. Aku udah bilang sama si manten, ini Mas, kalaupun dia loading sudah nggak mungkin kekejar. Nggak mungkin, karena ini gedung bukan gedung yang kecil. Untuk pelaminan aja tuh lebarnya 14 meter. Ya kan, nggak mungkin. Terus dia full dekorasi, ada lorong segala macem. Mas, maksudnya tolong banget dengerin kata-kata aku gitu. Maksudnya ini kita sudah setiap minggu tuh udah nanganin klien gitu ya. Harusnya maksudnya manten mendengarkan. Sampai dia akan nikah tuh jam 3. Tuh ya Allah, gila itu gue gak kebayang dekoran apa, lu mau raro jonggrang gitu. Iya gak bisa, kecuali bikin candi ya pakai jin-jin ya gitu kan. Tuh jam 12 lah si dekor X nih datang Mas. Datang tapi aku udah kayak dari jam 10 gitu, pas saat manten make up udah bilang ini nggak mungkin Mas kekejar, nggak bisa kekejar, aku bilang. Terus aku opsinya ya lu pakai dekoran pagi aja, jadi nggak usah bongkaran si dekoran pagi. Itu masih belum percaya. Datang kok Mbak, datang si dekor X ini dengan PD-nya masih nemuin klien. Wah gue bilang kok masih nemuin, dan ya benar ternyata yang terjadi dia tuh alatnya nggak seproper untuk di gedung itu. Mohon maaf nih, untuk dekoran yang biasa di gedung itu biasanya tuh bawanya truk ankle lah Mas, minimal truk ankle tuh 5 lah. Dia cuma bawa mobil bak 2. Iya mobil pick up kan, itu cuma 2. Dan aku kayak what gitu kan. Serius dengan gedung sebesar ini? Betul, kayak terus jam 1 si manten nggak mau belum mutusin. Akhirnya itu gimana? Baik. Karena terus sampai jam 2 ya belum mutusin. Si dekoran pagi kan ngerasa iya udah berarti lu nggak lanjut ya. Gue take out ya. Iya. Pelaminan udah di take out. Terus aku kayak sempet kayak masang badan lah ke dekoran. Pak ini kalau bukan saya memikirkan bagaimana nasib klien, nasib
nama besar WO saya gitu, terus nama besar gedung. Ini acara kalau nggak ada dekoran ambiar Pak. Maksudnya bisa viral lah segala macem. Tolong Pak, yang lain jangan di take out. Saya pastikan itu pakai dekoran Bapak. Hanya tinggal nunggu payment dari manten. Betul. Tapi kan dibilang, ya tapi kan Mbak Resti gimana. Tunggu Pak, aku sampai pasang badan gitu kan. Akhirnya last minute banget si manten baru bayar. Dan baru maksudnya bikin akad lah sama dekoran pagi. Kita lanjut. Akhirnya tidak di take out lah. Aku masih penasaran sama si X ini nih. Si X, ngumpet aja dia. Ngumpet dia si X ini. Karena kebetulan pelaminan sudah dibongkar Mas. Terus dan yang dekoran pagi ini udah ngangkut si pelaminannya. Karena kan tadi udah selesai akad kan, betul. Iya mungkin alhamdulillah masih rezeki manten ya. Cuma dekoran pelaminan doang. Ya udah aku dekoran pelaminan seada-adanya dengan alat yang dibawa sama si vendor X itu. Itu bener-bener jomplang banget. Gue yakin. Wah gitu. Ya udah si vendor X-nya ini ngumpet aja. Kebetulan kan akad nikah beda ruangan nih. Kalau di Jakarta kan walaupun 1 hari 2 event pasti akad nikah sore di beda ruangan kan. Nah udah aku bilang sama Mas Arif, urusin acara, jangan sampai manten perempuannya dan keluarganya nengok ke dalam room. Ya kan, daripada dia panik. Urusan ini masalah dekorasi, aku yang pasang badan. Itu sampai dekorasi akad aja tuh nggak ada Mas. Nggak ada, karena kan harusnya dekorasi akad itu mulai di dekor tuh dari pagi kan. Seenggaknya kayak backdrop kan, nggak ada. Lu tau gak gue pakai apaan? Gue pakai Gucci dari catering. Seriusan? Serius, iya. Gila. Gue minta tolong karena kebetulan sama cateringnya juga udah sering perform kan. Ya udah kayak gue minjem Gucci, ambil Mbak Resti, tapi saya nggak ada orang angkut. Terus dari nggak apa-apa, ada tim saya yang angkut. Kita bikin tuh dari Gucci gitu. Jadilah tuh dekorasi akad nikah dari Gucci catering. By the way, resepsi gimana nih? Ya alhamdulillahnya kan cuma pelaminan ya yang kita iniin ya. Ya udah itu pelaminan dimodif lah segala macam lah dengan dekoran yang tersisa itu. Ya udah yang penting ada pelaminan gitu. Nah resepsi karena yang lain belum di take out. Jadi begitu kayak masuk ke area foyer gitu kan, lorong, terus kayak penerima tamu itu masih aman. Cuma ya mantennya akhirnya notice, bayangin aja mantennya pakai baju internasional. Dekoran paginya itu dekoran Jawa Mas. Jadi kayak jomplang banget gak sih? Tapi gue bilang kayak biarin deh mau jomplang yang penting ada dekoran gitu. Nah itulah tanggung jawab sebagai seorang WO. Yes ya, nggak benar-benar kalaupun gue saat itu jadi MC-nya pasti gue sih aduh ini sih nggak banget lah. Karena gini loh Lovebirds ya, kita nih mungkin karena memang kita bekerja di industri pernikahan, kita tuh sangat tahu sense-nya tuh kita udah ngerasain gitu, feel-nya tuh kita udah bisa ngerasain ini tuh mana yang emang benar, mana yang ini sih ada something nih. Ada something. Kita tuh karena ya baik lagi karena kita udah bertahun-tahun kerja di bidang ini, kita tahu gitu loh. Seperti jadi betternya adalah kalian dengarkan saja gitu loh opsi-opsi lalu juga jawaban-jawaban dari wedding organizer karena ya kami ini memberikan solusi gitu. bukan serta-merta sorry ya kalau kalian misalnya berpikir wah ini mah kamu mau ngambil keuntungan, enggak gitu ya, seperti itu. Dan satu lagi ini sebenarnya aku kalau sedikit boleh nambahin Mbak Resti. Jadi ini pun sama pengalaman kayak Mbak Resti, kejadian di aku juga Mbak. Jadi ada salah satu gedung besar di Kota Bogor ya, yang memang standar pelaminannya tuh besar banget ya di Bogor gitu ya. Dan ini di si klien ini ngambil all package kayak gitu ya. Nah berhubung ini gedung besar dan dekornya ya udah sepaketnya itu, seriusan banget Mbak. Aku waktu pas masuk ke dari pintu utama si gedung itu, aku ngelihat ke pelaminan, seriusan. Ini pelaminan atau backdrop foto booth ya? Jomplang ya. Jomplang banget. Jadi ini gede banget si panggung, tapi pelaminan cuma seencret itu. Jomplang banget. Jadi benar kata Mbak Resti,
kamu harus bisa menyesuaikan. Kalau memang kamu wedding di gedung besar, ya udah ikuti saja rules yang ada di gedung tersebut, karena yang tadi dibilang sudah terkurasi, lalu juga kualitasnya kita sudah tahu seperti itu ya, agar ya menjaga hal-hal yang memang tadi tidak diinginkan. Nah, terus gimana nih kalau memang misalkan kliennya Mbak Resti, aku tuh punya vendor dream banget ini karena aku suka banget sama make upnya, atau aku suka banget sama entertainnya, tapi nggak masuk dalam si gedungnya gitu. Gimana Mbak cara untuk ngasih taunya? Nah, sebenarnya kan gedung juga terbuka ya sama vendor-vendor non rekanan, asal berani bayar charge, ya kan? Kalau dari pemangku hajatnya. Nah, biasanya yang krusial banget itu vendor dekor sama vendor catering. Itu yang krusial banget, yang dua. Yang rasa-rasanya kayaknya kalau untuk dinego agak-agak agak sulit lah ya, gitu ya. Karena kayak tadi dekorasi misalkan dia belum tahu medannya ya kan, belum tahu areanya. Betul. Itu kan nanti salah-salah, apalagi misalkan dekoran pagi ke sore gitu ya. Itu kan harus bergantian cepet tuh main timingnya. Kalau dia belum pernah di situ, nanti yang ada tuh ini banget tuh banyak miss-nya gitu. Nah, kita malahan justru kalau misalkan dapat ke acara event sore ke malam, itu nyaranin manten pakai aja dekoran pagi. Walaupun misalkan dengan tema yang berbeda. Setidaknya kalau dekoran pagi itu kan dia misalkan sudah ada side wall, itu nggak perlu bongkaran lagi. Terus misalkan pergolanya, nah kan kalau pergola tuh biasanya 3x3 atau itu paling kecil, atau 4x3 itu kan ini banget ya, makan waktu banget kalau untuk bongkaran dipasang lagi. Nah itu biasanya kalau untuk dekor dan catering kita menyarankan sih lebih kayak udahlah cari aman, pakai vendor kanan. Apalagi base kejadian yang kita tuh pengalaman kan, kejadian yang pengalaman kita di dekor. Nah itu saran kayak ngarahin ya udah pakai aja vendor kanan. Tapi kalau untuk kayak misalkan vendor-vendor catering dan dekorasi di luar dari itu, misalkan entertain ataupun foto, itu masih bisa aman sih, masih bisa fleksibel lah di luar dari rekanan. Karena ya itu kan balik lagi ya, dreamsnya manten terkadang berbeda-beda. Terus misalkan di rekanannya itu vendor-vendornya nggak sesuai dengan dreams yang dia mau. Nah untuk catering dan dekor masih bisa harusnya sih untuk menyesuaikan dengan dreamsnya. Tapi lihat lagi nih, kita kurasi lagi. Jadi filternya bukan ke gedung ya, berarti filternya benar-benar harus dari manten. Lihat portofolionya, terutama tanya dulu pernah nggak di gedung itu, walaupun tidak rekanan. Kalau belum pernah pun, misalkan dia harus tahu si vendor itu wajib TM pasti ya. Terus yang kedua tuh kayak harus layouting juga sih, penting banget supaya tahu. Misalkan kayak entertain, ini gedungnya besar gitu ya, berarti kan kapasitas sound systemnya itu harus berapa banyak. Itu ya benar. Gitu kan, jangan sampai pengen misalkan entertain dari luar yang non rekanan, tiba-tiba gedung itu misalkan minimal sound system itu di 5.000 watt misalkan, ternyata dia biasa standar di 3.000. Nah itu kan kebanting gitu ya. Jadi nah fungsinya si wedding planner ini atau wedding organizer ya, walaupun WO the day harus tahu juga tuh mana-mana vendor-vendor yang di luar dari non rekanan. Itu fungsinya kita kayak menjembatani juga si vendor-vendor non rekanan supaya dia dapat perform terbaiknya di situlah gitu. Jadi jangan sampai malahan wedding organizer-nya kayak meng-underestimate vendor non rekanan misalkan, atau yang nggak sering perform. Balik lagi yang kayak tadi, kalau misalkan tuh acara jelek kan, yang jelek bukan cuma si vendor itu doang gitu kan, tapi seluruh vendor juga terlibat akan jelek namanya kan. Terus kasihan juga pemangku hajat, karena ini amanah sih menurut aku, namanya wedding kita dibayar untuk si manten ya, peganglah amanah ini gitu. Jadi aku tuh biasanya ya udah kalau manten misalkan mau fotografer atau entertain dari luar, aku kasih tahu rules-rulesnya untuk perform di gedung itu. Apalagi misalkan aku udah punya pengalaman di gedung itu, ya kita kasih tahu ini loh, ntar nanti loadingnya misalkan kalau entertain, mas loadingnya jam berapa, karena dari gedung misalkan boleh loading di jam 5, nanti loading docknya dari sini. Itu sampai WO tuh harus tahu, kita tuh ngasih tahu itu. Dan itu yang insya Allah vendor non rekanan pun bisa perform di situ sih dengan baik. Ya, berarti memang ya kamu tenang dulu aja. Takutnya ada beberapa lovebirds yang memang ya ada rencana menikah di salah satu gedung di Jakarta yang
aduh kayaknya kita nggak bisa deh pakai si make up ini, padahal aku lagi pengen banget pakai make up ini atau mungkin pengen banget pakai entertainment ini. Tapi setelah ngedengar nih penjelasan dari Mbak Resti, ya ini sebuah jawaban ya buat lovebird semua, jadi aman kok selama memang bisa dikomunikasikan. Tapi boleh nggak sih di-spill Mbak Resti ya ini aja minimum range untuk charge. Nggak usah disebut nama gedung, nggak, minimal aja mungkin biar biar mereka tahu gitu kan. Kalau catering setahu aku itu charge-nya total dari transaksi 30% ya. Biasanya gedung-gedung itu. Oke. Berarti 35 lah. Ya berarti 30% itu dari banyaknya packs dong. Bukan. Total transaksi. Jadi seluruh total biasanya charge-nya 30-35%. Gede juga ya. Gede banget juga ya. Iya, makanya memang itu yang bikin harga melambung kan ya harganya. Terus ada minimum juga tuh, misalkan kalau catering ada yang pakai charge-nya sistemnya kayak totali tadi 30-35, ada juga yang kayak minimal dia misalkan per pax-nya berapa gitu. Itu harus ngikutin standarnya. Nah, nanti selisihnya itu buat charge gedung. Lumayan juga ya ternyata. Lumayan. Berarti tiap gedung beda-beda charge-nya. Beda gitu ya. Beda ya. Malah sekarang gedung-gedung di Jakarta itu udah banyak WO dijadiin rekanan, Mas. Kayak DBL tuh masuk ke rekanan Puri Ardiana Garini gitu. Nah, itu WO di luar non rekanan charge-nya lumayan tuh. DBL perform di sana charge-nya nggak sebesar charge yang non rekanan. Ya kalau WO sih nggak apa-apa, maksudnya emang udah bagus banget. Ini mungkin vendor-vendor yang lain ya. Susah nggak sih misalkan untuk masuk kepada sebuah itu kayak misalkan venue, sulitkah gitu? Apakah contohnya misalkan satu venue yang kami sudah punya list rekanan, kamu tidak bisa masuk. Oke, yaudah Pak, saya mau masuk, gimana caranya gitu loh. Apakah memang udah close banget karena saya sudah pegang ini, maaf, kamu tidak bisa masuk ke sini, atau masih ada peluang atau gimana? Biasanya rekanan itu selalu diupdate per tahun sih, Mas. Oke, nggak selamanya, nggak abadi ya. Enggak. Jadi gedung juga setiap tahun kayak renewal lagi gitu ya. Ini vendor yang perform di sini bagus atau enggak. Kalau misalkan ada rapot C lah ibaratnya, ya mereka akan ngeluarin. Ternyata sampai segitunya juga ya. Kirain ya udah, maksudnya lu masuk, lu bayar sekian, udah lu jadi selamanya sama gue. Enggak gitu. Ada ya. Kalau vendornya ini punya rapot C atau tidak perform di situ, ya udah nggak dilanjut. Nah, nanti masuk yang rekanan yang baru dikurasi lagi gitu sih. Oke, baiklah. Berarti ya udah setiap tahun ada yang baru lagi ya. Tapi selama vendor itu bagus ya berarti tetap dipertahankan. Iya, kayak hubungan, kalau bagus masa nggak dipertahankan? Oke. Mantap. Baiklah. Oke, berikutnya nih Mbak Resti. Oke, by the way, dari kamu tuh berapa tahun sih? Ada berapa tahun? 8 tahun. 8 tahun ini mungkin dari banyaknya pengalaman unik yang pernah dialami, mungkin boleh ceritain salah satunya. Sekarang tuh kan manten-manten ini usianya usia Gen Z ya. Ini manten Gen Z ini menurut aku out of the box banget sih, lucu-lucu banget. Nah, yang terakhir yang sempat kita FYP juga, itu ada manten kita yang demen sama dua klub sepak bola ya. Satu tuh Manchester City, satu lagi Real Madrid. Berarti kita harusnya pakai bajunya biru atau putih kayaknya. Ini MU banget kita ini. MU banget nih kita. Dia tuh pengen di weddingannya ditonjolkan itu hal itu. Sama kebetulan kedua ini dia suka sama One Piece. Udah suka bola, suka anime juga. One Piece. Nah, ya jadi lagi itu nikahannya disulap, temanya yang diangkat laut. Karena laut itu biru kan. Si Manchester City-nya. Sama si One Piece-nya juga. One Piece kan, jadi One Piece-nya dapet, temanya laut. Terus si birunya itu dapat dari si Manchester City atau Real Madrid-nya gitu. Itu unik sih kalau menurut aku, sampai si dekorannya ini menyediakan kayak jukung, kayak kapal kecil itu ada di tampilannya, saking kayak mentotalitaskan ini sebuah lautan gitu kan. Itu terus uniknya lagi, kebetulan mantenku itu alumni kayak matematika. Jadi dia bikin games, walaupun jadi tamunya banyak, dia pengen acaranya tetap kayak ngalir santai gitu kan. Jadi nggak formal-formal banget. Lagi tuh kalau nggak salah tamunya tuh 1.500-an deh kalau aku
nggak salah ya. Nah dia tetap kayak pengen ada games yang seru. Dia tuh bikin gamesnya tuh kayak tebak-tebakan matematika gitu. Oke, perhitung-hitungan lah. Ya itu sempat naik juga di FYP tuh kontenku. Nah yang kebetulan yang jawab dia teman sama Jeremy Pauline. Yang menang dia, Jeremy Pauline? Iya tentu dong. Siapa yang mau ngelawan Jeremy Pauline? Itu lucu banget sih, sampai diadain kayak dikasih medali kemenangannya. Oh ya ampun gitu. sampai segitunya banget ya. Iya, jadi kayak menurutku kayak aku dapat klien Gen Z tuh unik-unik sih. Kalau aku iniin banyak lah yang unik-uniknya tuh. By the way ini unik banget ya. Salah satu yang berkesan tuh itu karena dia kan memang persiapannya planner ya sama aku. Jadi dari awal tuh kita brainstorming konsepnya. Terus aku juga ngasih ide. Oh kamu suka One Piece? Kebetulan aku suka One Piece juga kan. Ya udah kita pakai tema One Piece aja gitu. Kok tapi kalau anime manga banget kan kayak wibu banget gitu ya. Ya udah terus si dekornya ngide kayak ya udah kita ngambil temanya laut aja gitu. Itu oke sih. Wow, keren banget. Yeay. Keren. Oke, kita ada di akhir sesi nih Mbak Resti. By the way, biasanya kalau di akhir sesi kita suka kasih closing statement di mana balik lagi Mbak Resti, kita nggak ada yang tahu siapapun yang nonton ini tentunya mendapatkan inspirasi dari Mbak Resti. Maka dari itu silakan untuk memberikan closing statement untuk persiapan Lovebirds dan juga mungkin ada informasi dari Mbak Resti yang ingin disampaikan kepada Lovebirds. Silakan Mbak. Oke, makasih buat teman-teman dari Wedding Podcast yang sudah mengundang di balik layar. Sangat mudah-mudahan dari podcast ini bisa menginspirasi. Aku sangat excited banget ada di podcast ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi. Kadang kita punya ekspektasi, Mas Abo, kita tuh manten punya wedding dreams, tapi memang di lapangan tuh belum tentu bisa terrealisasikan 100%. Jadi aku selalu pesan ke Lovebird kayak jangan punya ekspektasi yang terlalu tinggi. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang tidak sesuai dengan yang kita mau, itu dia nggak akan kayak kecewa lah gitu. Jadi Lovebird itu cukup nikmati, enjoy, karena kita nggak bisa mengelola semua ekspektasi dari tamu, dari keluarga, ya kan. Yang penting kita sudah melakukan yang terbaik, ingin memberikan yang terbaik untuk wedding kita. Itu sih biar nggak terlalu jadi bridezilla. Oh, bridezilla ya. Oke, bridezilla. Oh. Itu. Biasanya kalau orang yang manten yang bridezilla itu karena memang ekspektasinya terlalu tinggi gitu. Padahal di kenyataannya banyak hal-hal yang memang sering terjadi di luar kuasa kita gitu. Terus aku selalu pesen ya berpasrah aja, nikah itu adalah ibadah, ya kan. Jadi niatkanlah untuk ibadah. Kita mengundang banyak tamu, dikitnya tamu. Itu kalau kita diniatkan ibadah, insya Allah akan memudahkan jalannya. Tapi kalau niatnya sudah melenceng gitu, ingin pansos lah atau apa, biasanya suka ada tuh sesuatu yang tidak lancar, bener kayak gitu. Betul. Nah itulah balik lagi, nikah itu adalah ibadah. Aku selalu pesan seperti itu. Dan buat manten juga jangan asal pilih yang memang kredibilitasnya bagus, yang punya review bagus. Jangan terkocek juga sama sosmed, ya kan. Sekarang banyak banget sosmed yang vendor-vendor misalnya followernya besar atau apa, ternyata tidak menjamin juga gitu. Cari tahu lebih dalam lah. Jangan jadikan patokan harga, ada harga ada rupa sih, gitu ya. Itu jangan jadi pikir kalau vendor itu misalkan matok harga sekian itu pengen dapat margin lebih, enggak. Sebenarnya ada effort yang vendor keluarkan untuk harga tersebut gitu ya. Jadi makin kamu menghargai apa yang kamu keluarkan, insya Allah akan berbalik dengan apa yang kamu dapatkan. Wow, gitu. Big banget ya. Ada satu informasi. Oh iya. Oke. Apa ya? Jadi kan banyak teman-teman vendor yang khususnya PWO ya, teman-teman yang pengen ngobrol bareng sama aku. Nah, jadinya kalau aku jujur gak bisa sebenarnya mengajari orang, tapi kayak sharing-sharing kayak gini bisa akhirnya banyak termotivasi untuk ya udah nanti nextnya aku insya Allah bikin kelas webinar bagaimana caranya kayak mendapatkan high value klien gitu. Nah itu insya Allah aku akan di bulan Agustus akan ada webinar yang teman-teman ini khusus untuk teman-teman vendor yang mau belajar bagaimana ada di dapetin high value client, ada di si grade itu. Gitu. Bisa follow aku. Di mana follow-nya? Di Cerita Resti. Oh, Cerita Resti. Kalau IG WP?
di balik layar organizer. Nah, itu dia ya. Mbak Resti, terima kasih banyak, tepuk tangan. Terima kasih. Finally. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Mbak Resti, sehat selalu, Amin, sukses amin. selalu ya. Amin. Ketemu di event-event berikutnya lagi. Siap. Baik, siap. Oke, Lovebirds, itu dia obrolan seru kita barengan dengan Mbak Resti dari Di Balik Layar Organizer. Semoga apapun yang disampaikan Mbak Resti ini bisa menjadi hal positif buat kalian semua. Terima kasih banyak untuk Naomi Catering, untuk Astory, dan juga untuk Secret Garden Photo Studio. Jangan lupa juga untuk follow media sosial kita nih di weddingpodcast.story, baik di IG dan juga TikTok, dan juga jangan lupa subscribe channel YouTube di Wedding Podcast Story. Saya Abo Priyatna, sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Wedding Podcast.